Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada kenikmatan yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah kenikmatan berupa keimanan, berupa kesehatan, berupa waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh salah satu imam ulama besar mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi, atau yang dikenal dengan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di pertemuan yang lalu kita telah selesai mengkaji dan membahas dosa-dosa besar yang pertama yang ditulis dalam kitab Al-Kabair ini, yaitu tentang syirkun billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada Al-Kabiratus Tsaniyah, yaitu dosa-dosa besar yang kedua yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa-dosa besar yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan nyawa tanpa hak, itu adalah dosa besar yang kedua yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mendatangkan dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya membunuh atau menghilangkan nyawa tanpa hak itu termasuk daripada dosa yang sangat besar setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalil yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Kabair. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Ini surah An-Nisa ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya, dan murka Allah atasnya dan laknat
Allah untuknya, dan Allah memberikan azab yang sangat besar untuknya. Ini dalil ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 menunjukkan bahwasannya membunuh, menghilangkan nyawa tanpa hak adalah dosa yang sangat besar. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui bahwasannya membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah itu termasuk dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak, dia dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak seperti menyekutukan Allah, syirik, asyirku billah, itu pelakunya jelas. Kalau tidak bertaubat, mati tidak bertaubat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Adapun membunuh nyawa tanpa hak, dia pelaku dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, karena yang diinginkan daripada surat An-Nisa ayat 93 ini, sebagaimana kata para ulama, adalah hukumannya begitu besar, hukumannya begitu lama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak khalidan yang dimaksud dengan khalidan kekal di dalam api neraka seperti orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memahami seperti pemahamannya orang-orang Khawarij, orang-orang yang menggampangkan mengkafirkan kaum muslimin. Khawarij itu adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya pelaku dosa besar itu akidah prinsipil ahlu sunnah wal jamaah mengatakan selain daripada syirik, pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan dari Islam, maka statusnya kalau dia tidak bertaubat di akhirat kelak, yaitu di bawah tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah berkehendak, Allah adab dulu sampai hilang dosanya semua di dalam api neraka Allah, kemudian Allah masukkan lagi kembali ke dalam surganya. Kalaupun Allah berkehendak juga tanpa diadab, dia langsung diampuni oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Ini status pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan pelakunya dari agama Islam, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati tidak bertaubat. Termasuk di dalamnya adalah pembunuh, termasuk di dalamnya adalah yang menghilangkan nyawa tanpa hak. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij mereka memahami fajazahu jahannam khalidan fiha, balasan untuk dia adalah jahanam kekal di dalamnya. Mereka langsung mengatakan bahwasannya itu ya orang-orang yang membunuh nyawa tanpa hak kekal seperti orang kafir. Ini salah, pemahaman salah. Kenapa? Karena kita memahami ayat Al-Quran Al-Karim tidak bisa dengan satu sisi saja, tetapi semua harus kita gabungkan antara ayat dengan ayat. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Ini kan surat An-Nisa ayat 93. Datang lagi dalam surat An-Nisa ayat 116. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau mati tidak bertaubat, tidak ada toleransi, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kata Allah, Allah masih bisa, masih mungkin untuk mengampuni dosa selain syirik, dosa selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 93 ini kata para ulama tafsir artinya bukan kekal seperti orang kafir, tetapi maksudnya saking besarnya dosa membunuh nyawa tanpa hak itu, saking lamanya dia bakal diadab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka jahanam, maka itulah yang dimaksud dengan khalidan fiha. Dia nggak kekal selama-lamanya, tapi karena terlalu lama seperti seolah-olah kekal. Nah, itu maksud ya daripada
surat An-Nisa ayat 93 yang disebutkan khalidan fiha. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Ad-Dahabi tentang membunuh nyawa tanpa hak. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Furqan ayat 68 sampai 79. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Kata Allah Subhanahu wa taala ini ya mensifati tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak membunuh nyawa tanpa hak dan mereka ya tidak melakukan perbuatan zina. Siapa yang melakukan itu maka akan mendapatkan akibat daripada azab yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, yudha'af lahu adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan orang yang melakukan tiga hal tadi, menunjukkan tiga hal tadi adalah dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah, kemudian yang kedua membunuh nyawa tanpa hak, dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan zina. Siapa yang mengerjakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan azab untuknya di hari kiamat dan mereka dalam keadaan terhina. Kemudian illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali siapa yang bertaubat dan beriman wa amala salihan dan melakukan amal yang soleh. Di sini kata para ulama tafsir ya di ayat yang terakhir menunjukkan illa man taba wa amana, kecuali yang mereka yang bertaubat dan mereka beriman dan melakukan amal soleh. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya membunuh nyawa itu pelakunya tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, tapi nggak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga, karena banyak sekali dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif penulis Imam Dahabi rahimahullahu taala untuk menunjukkan ya betapa besarnya dosa membunuh nyawa tanpa hak. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh nyawa tanpa hak atau membuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia seperti telah membunuh semua manusia. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya orang yang menghalalkan nyawa orang lain dibunuh tanpa hak. Ya. Di sini kan kata Allah seperti dia membunuh manusia semuanya. Yang dia bunuh cuma satu orang, tapi dosanya sama seperti dia membunuh semua manusia. Kenapa? Kata para ulama tafsir, karena ini status untuk mereka yang menghalalkan membunuh nyawa orang lain. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan di awal, untuk perbuatan membunuhnya memang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Tetapi perlu kita ketahui, salah satu daripada yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam bukan hanya kesyirikan, tetapi juga apabila dia tahlil menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini juga termasuk salah satu daripada dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam selain pada syirik, ya, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Salah satunya seperti membunuh nyawa tanpa hak tadi, ya, walaupun bukan dia yang melakukan. Tetapi kalau dia mengatakan bunuh nyawa seorang muslim, bunuh nyawa seorang mukmin itu halal, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia nggak bunuh orang, dia cuma meyakini hal itu. Maka orang itu pun telah disebutkan oleh para ulama keluar dari agama Islam. Ya, jadi mengeluarkan pelakunya dari agama Islam bukan masalah perbuatan membunuhnya. Perbuatan membunuhnya tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia adalah dosa yang sangat besar. Cuma seorang tersebut atau pelaku tersebut bisa keluar dari Islam kalau dia meyakini bahwasannya perbuatan itu halal.
meyakini perbuatan itu tidak mengapa, ya, maka dia keluar dari Islam karena penghalalannya, bukan karena perbuatannya. Nah, ayat ini yang barusan kita baca dalam surah Al-Maidah ayat 32 dikatakan dosanya itu sama seperti membunuh semua manusia. Kenapa? Ini khusus untuk mereka yang menghalalkan pembunuhan tersebut. Jadi kalau dia menghalalkan pembunuhan, menghalalkan menghilangkan nyawa orang lain, itu sama saja, walaupun yang dia bunuh satu orang, tapi nanti kalau dia berjumpa dengan orang lain lagi, maka dia akan menjadi hal yang sama, karena dia meyakini pembunuhan itu halal. Jadi walaupun cuma dia bunuh satu orang, tapi nanti kalau dia jumpa dengan orang lain kan sama aja, dia bakal bunuh juga. Kenapa? Karena dia menganggap membunuh yang pertama tidak apa-apa, membunuh yang kedua, ketiga dan seterusnya nggak apa-apa juga. Nah, ini maksudnya, kalau dia menghalalkan, maka walaupun cuma satu orang yang dia bunuh, dosanya sama seperti membunuh semua nyawa manusia yang ada di atas muka bumi ini. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faka'annama qatalan nasa jami'an." Seolah-olah dia seperti membunuh semua nyawa manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ayat 9. Surah At-Takwir ayat 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza ma'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Yang mana nanti di hari kiamat akan ditanyakan bayi-bayi wanita yang dibunuh tentang kenapa mereka dibunuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak wanita mereka karena tidak mau menanggung malu dan aib. Jadi mereka meyakini kalau anak wanita itu hanya membuat susah, anak wanita itu hanya mendatangkan aib, tidak bisa mendatangkan kebanggaan. Karena mereka meyakini namanya laki-laki itu bisa bekerja, laki-laki itu yang memegang pemimpinan, laki-laki itu yang berjuang, laki-laki itu yang berperang. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy zaman mereka itu, mereka berbangga-bangga kalau punya banyak anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka senang berperang. Jadi kan yang bisa berperang itu laki-laki. Kalau perempuan mereka anggap lemah. Perempuan itu cuman hanya numpang hidup, bikin susah. Nah, begitulah anggapan mereka di zaman jahiliyah orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi ketika dikabarkan kepada mereka tentang anak-anak wanita yang lahir yang menjadi anak mereka, maka mereka akan malu. Mereka akan sedih. Bahkan mereka berpikir untuk membunuh anak wanita tersebut, ya, au yadustuhu fit turab kata Allah, yaitu dengan cara dikuburkan. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu ketika mereka tahu ada anak wanita atau bayi wanita yang baru lahir yang menjadi anak mereka, maka ditunggu besar sedikit, ya, ketika sudah bisa jalan, maka dia akan membawa anak itu, diajak main, kemudian dibawa di satu tempat yang sepi, digali lubang, dan anak itu kemudian dijorokkan, ditolak ke dalam lubang tersebut dan dikuburkan dengan cara hidup-hidup. Nah, itulah kebiasaan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan daripada keturunan, baik laki-laki maupun wanita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mungkin kita berharap, kita berkeinginan mendapatkan anak laki-laki, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kau berkeinginan seperti ini, maunya yang ini, tapi ternyata itu buruk untukmu, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kau membenci sesuatu, nggak suka perkara ini, tapi ternyata itulah yang terbaik untukmu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keturunan kepada kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya memiliki kebaikan. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah itu bukan laki atau perempuan, bukan, tetapi
yang paling bertakwa, yang paling beriman. Mau dia laki, mau dia perempuan, kalau dia bertakwa dan beriman kepada Allah, dia adalah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keturunan itu hadiah dari Allah, amanah dari Allah. Apapun kelaminnya, laki maupun perempuan, maka berbahagialah, terimalah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang diberikan anak wanita, kemudian dia gelisah, kemudian dia sedih, hati-hati. Itu termasuk bagian daripada perbuatan orang bodoh. Karena jahiliyah itu artinya apa? Jahil, bodoh. Yaitu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka jadilah manusia yang cerdas, jangan mengikuti perbuatan orang-orang yang bodoh. Berbahagia apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kata para ulama bahwasannya ayat tadi yang kita baca surat At-Takwir ayat 9, bahwasannya membunuh nyawa tanpa hak itu memang dosanya sangat besar. Tetapi ketahuilah bahwasannya dosa yang besar itu pun bertingkat-tingkat. Jadi membunuh nyawa itu memang besar sekali dosanya. Tetapi di dalam pembunuhan nyawa itu bertingkat-tingkat, ya, kadar besar dosanya. Walaupun semua membunuh nyawa itu dosanya sangat besar. Dari ayat kita baca surat Takwir ayat 9, kata para ulama tafsir, berbeda orang yang membunuh orang lain yang tidak punya hubungan kerabat dengan orang yang membunuh orang yang punya kekerabatan ataupun jasa pada dirinya. Itu berbeda. Walaupun semua itu dosa besar. Contohnya dia membunuh orang lain yang memang tidak ada hubungan sama sekali dengan dirinya, bukan saudara, bukan juga kerabat, pokoknya orang lain aja. Ya, dosanya besar betul, tetapi berbeda kalau dia membunuh anak kandungnya sendiri atau orang tuanya sendiri yang dia bunuh, maka dosanya lebih besar lagi dibandingkan dia membunuh orang yang tidak punya hubungan kerabat kepadanya sama sekali. Kenapa? Karena seharusnya orang yang punya kerabat itu seperti anak kita, orang tua kita yang berjasa kepada kita. Seharusnya namanya anak itu untuk disayangi, untuk dijaga, bukan untuk dibunuh. Begitu juga orang tua yang sudah membesarkan, memberikan jasanya begitu banyak kepada kita, mengajarkan segala sesuatu dari kita masih kecil. Nah, seharusnya kita hormati, seharusnya kita muliakan. Nah, malah dibunuh, maka dosanya lebih besar. Itu maksud, ya, kata para ulama tafsir tentang surat At-Takwir, kenapa dikhususkan bayi wanita yang bakal ditayang di hari kiamat? Karena menunjukkan bahwasannya dosa membunuh nyawa secara umum itu sangat besar, tetapi akan lebih besar lagi kalau yang dibunuh nyawa orang yang punya hubungan darah atau kerabat kepadanya. Contohnya seperti anaknya sendiri, yaitu bayi wanita. Itu yang disebutkan para ulama tafsir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah muallif penulis Imam Zahabi menyampaikan tentang dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'anil Karim tentang besarnya dosa membunuh nyawa tanpa hak, kemudian al-muallif rahimahullahu taala mendatangkan lagi dalil yang kedua dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kata muallif, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 hal yang dapat membinasakan. Ya, 7 hal itu apa? Salah satunya yang pertama adalah syirkun billah, yang kedua adalah sihir, yang ketiga adalah qatlun nafs bighairil haq, membunuh nyawa tanpa hak. Kemudian yang keempat adalah watawalla yaumal zahf, yaitu lari ketika terjadinya peperangan. Kemudian yang kelima adalah aklul riba, memakan riba. Kemudian yang keenam adalah aklul malal yatim, memakan hartanya anak yatim. Dan yang terakhir adalah waqadhul muhsanat, yaitu menuduh wanita mukminat as-salihat yang baik-baik tidak melakukan perzinahan dituduh dengan dia telah melakukan perbuatan zina. Nah, ini 7 dosa yang sangat besar. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya dosa-dosa besar di dalam syariat Islam itu jumlahnya ada 72 dosa.
sebagaimana yang ditulis oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tetapi dari 72 dosa itu ada 7 dosa yang lebih besar daripada 72. 72 itu besar sekali dosanya. Tetapi 7 ini yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syirik, sihir, membunuh nyawa tanpa hak, kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, kemudian lari ketika terjadi peperangan, kemudian menuduh wanita yang baik-baik dengan perbuatan zina. Nah, ini lebih besar lagi daripada 72 dosa yang besar tersebut. Ini harus ditinggalkan, lebih ditekankan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya membunuh nyawa tanpa hak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, qala rajulun lin Nabi, ini dalil yang berikutnya dari hadis yang sahih, berkata seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabatnya, ayyidan bi a'zam indallahi ta'ala. Kata sahabat Nabi tadi, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dirimu tidak perlu kepada partner, tidak perlu kepada sekutu. Nah, kenapa engkau mengambil sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Dia menciptakanmu hanya sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Seharusnya engkau juga hanya mengibadahi kepada dirinya, tidak perlu mengambil sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosa pertama yang paling Allah murkai, yang paling Allah tidak bisa toleransi kalau pelakunya mati tidak bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidan fiha, kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak terkadang orang bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala murka sekali kepada dosa syirik? Kok tidak ada ampunan dari Allah kalau mati tidak bertobat? Kok segitu marahnya Allah kepada dosa syirik? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, makanya Ahlussunnah wal Jamaah sering sekali ya menyampaikan tentang kesyirikan, tentang tauhid, karena memang ini dosa yang paling tidak bisa Allah ampuni kalau kita tidak bertobat. Mati tidak bertobat paling tidak bisa Allah ampuni. Yang lain ya tentang dosa membunuh, dosa memakan harta anak yatim, dosa memakan riba, itu masih bisa ada kemungkinan Allah ampunkan. Kenapa? Kok syirik begitu marahnya Allah kepada dosa syirik? Karena kata para ulama, dosa syirik kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang lain seperti membunuh, memakan harta anak yatim, memakan riba dan lain-lainnya, itu kaitannya makhluk dengan makhluknya, bukan berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini gambaran biar kita gampang untuk memahami. Ya, bukan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, bukan, tetapi untuk hanya metode pembelajaran agar kita gampang paham, biar antum bisa tahu kenapa kok Allah betul-betul tidak bisa mengampuni dosa syirik kalau mati tidak bertaubat. Nah, gambarannya begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya anak kandung kita sendiri, darah daging kita, yang melahirkan, contohnya seorang ibu, dia yang melahirkan anak tersebut. Kemudian dari ketika sudah dilahirkan, dia yang merawatnya, dia yang membersihkan segala kotorannya, dia mengajarkannya berjalan, dia yang mengajarkannya berbicara. Pokoknya apapun keperluannya disiapkan oleh ibu tersebut atau orang tua tersebut. Sampai dia remaja, semua kebutuhan makan, pakaian, sekolahnya kita yang carikan, pinjaman kalau kita nggak punya uang, kita pinjam demi diri anak tersebut. Kita bontang-banting, keras keringat. Untuk apa? Untuk menafkahi dan memberikan kebutuhan anak tersebut. Pokoknya segala sesuatu kita berjuang untuk dia. Sampai dia jadi orang, sampai dia dewasa, sampai dia sukses, sampai dia punya akal, pikiran dan pintar. Kemudian setelah dia sudah begitu hebatnya, setelah dia dewasa, mampu segala-galanya, kemudian malah dia berbuat baik, berbakti kepada orang tua orang lain, bukan orang tua kandungnya. Kira-kira sikap antum gimana? Oh, kurang ajar
wajar, lebih baik mati aja dari bayi kan gitu. Ya kan? Kalau kita tahu dia besarnya bakal begitu, tidak membalas kebaikan kepada kita, tidak berbakti kepada kita, pasti kita akan mengatakan kalau tahu gitu mending mati aja dari dulu. Ngapain saya capek-capek banting tulang peras keringat buat dia jadi orang, begitu udah jadi orang malah baiknya sama orang lain. Bukan sama kita, ayahnya, ibu, darah dagingnya. Kenapa begitu marah? Karena kita sudah memberikan ya jasa begitu banyak kepada dia, dan ini kan hak kita agar dia berbakti kepada orang tuanya kan begitu. Malah diselewengkan kepada orang lain, ya marah lah. Nggak usah jauh-jauh jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa juga kita contohkan seperti ibu kandung dengan ibu mertua. Sama-sama ibu, cuman kalau antum lebih memberikan hak kepada ibu mertua, ibu kandung marah lah. Kenapa dia marah? Karena hak yang seharusnya dilebihkan kebaikan itu kepada dirinya, karena dia yang punya jasa paling besar, karena hak dia yang paling besar dibandingkan hak ibu mertua. Kalau ibu kandung kan nggak bisa dicari lagi ibu yang lain. Kalau ibu mertua masih bisa nambah 1, 2, 3. Nah itu jamaah, ibu kandung memang hak dia harus kita berbakti, nggak bisa cari yang lain. Antum mau cari ibu kandung dari mana? Cuma satu seumur hidup di dunia ini. Nah itu jamaah. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa kita kasih contoh lah. Seperti ya istri kita. Udah kita banting tulang mencari nafkah untuk dia, untuk memberikan semua keperluannya, merawat dirinya, yang tadinya gemuk jadi kurus, masya Allah, yang tadinya ya tidak terlalu cantik jadi cantik kan begitu, yang tadinya biasa aja sekarang jadi aduhai karena kita berjuang. Nah tiba-tiba setelah dia udah jadi begitu aduhainya, begitu kurusnya, begitu cantiknya, dia berikan pelayanan kepada orang lain. Ngamuk nggak kira-kira? Kenapa ngamuk? Karena itu hak kita. Kita sudah memberikan jasa yang begitu banyak kepada istri tersebut. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih semuanya. Jangankan makanan, udara pun Allah yang kasih. Detak jantung pun Allah yang kasih. Kalau Allah katakan berhenti detak jantung, berhenti, habis semuanya. Allah yang kasih semuanya. Dari dalam rahim ibu kita sebelum lahir ke dunia ini sudah Allah kasih juga. Nah tiba-tiba dia berikan hak yang seharusnya untuk Allah kepada batu. Dia sembah batu, dia sembah kuburan, dia minta kepada tempat-tempat keramat, seharusnya minta sama Allah. Itu kan hak Allah yang harus dimintai, yang harus diibadahi. Lah gimana nggak marah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adapun yang lain seperti membunuh, mencuri, memakan harta riba, ini masih bisa Allah ampuni karena hubungannya dia dengan makhluk, kan begitu. Masih bisa Allah toleransi. Udahlah, yang ini Allah berikan ganjaran pahala begitu besar sehingga udah kamu maafkan dia. Ya sudah, ini juga sudah saya maafkan, selesai urusan. Karena urusannya makhluk dengan makhluk, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala haknya tidak boleh diselewengkan sama sekali. Itu yang membuat kenapa syirik begitu besar, syirik begitu tidak ada ampunannya kalau kita mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah yang didakwahi bukan yang lain-lain. Setelah di Madinah baru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sholat, Allah mengatakan puasa, Allah mengatakan haji. Tapi 13 tahun di kota Mekah Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk mengajak orang kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Karena memang ini yang pertama sekali yang harus dihilangkan. Karena ini sudah tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan kesyirikan, mati tidak bertaubat, memang wa ma'wahu jahannam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di dalam jahannam dan Allah haramkan surga untuknya. Nah, ini sebab kenapa kok begitu ngerinya syirik itu ya. Kadang ada orang bertanya begitu, orang awam, kenapa sih cuman minta ke si fulan, cuman beribadah kepada si fulan, tapi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting jemaah. Jadi musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Nah, musyrik ini jangan sampai kita salah paham ya. Musyrik ini bukan berarti tidak beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada, bahkan sholat, bahkan beribadah kepada Allah. Cuma mereka nggak mau memurnikan ibadahnya.
Mereka mau doanya dibagi dua dah. Terkadang untuk Allah, terkadang untuk yang lain. Dia minta kepada yang lain, tempat-tempat keramat tadi. Begitu juga kurbannya terkadang untuk Allah, terkadang dikasih untuk yang lain kurbannya. Nah, ini yang disebut dengan musyrik. Jadi jangan salah paham ya. Musyrik itu bukan nggak percaya adanya Tuhan Allah. Itu namanya ateis kalau nggak percaya adanya Tuhan namanya Allah. Tapi musyrik itu yakin beriman kepada Allah. Yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yakin Allah yang mengatur segalanya. Cuman ibadahnya itu dia nggak mau cuma murni untuk Allah. Dia mau setengah-setengah, bagi setengah ke sana, bagi setengah ke sini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada orang yang beribadah haji di tanah suci, begitu dia beribadah di depan rumah Allah, nangis di hadapan Allah, minta kepada Allah, begitu pulang ke tanah air ternyata dia masih datang ke dukun, minta ke kuburan, maka itu namanya bukan Pak Haji, mohon maaf, Pak musyrik. Karena tadi kita udah bilang, musyrik bukan gak beriman, musyrik beriman, cuman dia mau bagi dua. Di tanah suci dia kasih 100% untuk Allah, tapi begitu pulang ke tanah air dia bagi dua, 50-50. Nah ini ya yang dikatakan musyrik. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sahabat tadi, summa ai, setelah yang pertama ditanya, apa dosa yang paling besar yang pertama? Syirik, kata Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, kemudian yang kedua apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'ak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau membunuh anak kandungmu karena takut dia makan bersamamu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy selain daripada mereka merasa anak perempuan itu nggak bisa membawa faedah, karena kan yang bekerja laki-laki, kemudian mereka juga beranggapan bahwasannya anak perempuan itu numpang makan. Udahlah nggak bisa cari uang, numpang makan, habisin makanan di rumah. Itu keyakinan mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Makanya mereka malu sekali, bahkan yang lebih baik dibunuh aja dah anak perempuan ini. Nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya. Perang nggak bisa, kerja cari uang nggak bisa, makan di rumah banyak. Itu kata mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh, karena sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam surat Al-Isra ayat 31? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kalian bunuh anak kalian, karena kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian dan juga kalian kami yang beri rezeki. Jadi jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah ada rezekinya masing-masing. Ya, anak kalian itu yang baru lahir, kami yang kasih rezeki, bukan dia numpang makan kepadamu. Cuma engkau sebagai wasilah saja, perantara, Allah berikan rezeki kepadamu dan kau bagi kepada anakmu. Tapi rezekinya masing-masing sebenarnya. Untuk anaknya sudah ada jatah sendiri, untuk dia pun sudah ada jatah sendiri. Jadi tidak saling merugikan, tidak saling mengambil hak masing-masing. Enggak. Ini yang perlu kita pahami. Sudah ada semuanya jatah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Jangankan manusia, semut yang ada di dasar tanah pun sudah Allah tentukan rezekinya. Ikan yang ada di dalam samudra lautan yang paling dalam pun sudah Allah tentukan rezekinya. Makanya perhatikan berapa ribu, berapa triliun ikan di lautan semuanya dapat makan. Semuanya dapat makan jamaah sekalian yang dapat. Dari dulu sampai sekarang nggak ada habisnya ikan itu. Menunjukkan dapat rezeki kan? Kalau seandainya nggak ada rezeki udah habis, sudah mati semua, teler semua itu ikan di lautan. Tapi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang diciptakannya bumi ini ada terus ikan hidup di lautan. Berarti dapat rezeki terus. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang atur. Nah ini ya dosa yang kedua yaitu membunuh nyawa tanpa hak. Karena membunuh anak, membunuh nyawa anak karena takut dia numpang makan sama kita, itu bukan perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanya lagi sahabat tadi, qala summa ai, kemudian yang ketiga dosa yang paling besar apa? Setelah syirik, setelah membunuh nyawa, apalagi kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antuzani halilata jari, yaitu engkau menzinai istri tetanggamu. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dosa besar secara umum membunuh, berzina itu dosa besar secara umum. Tapi
dalam dosa besar itu ada lagi tingkatan-tingkatan dosa yang membuat dia lebih besar daripada satu dengan lainnya. Seperti yang kita bilang zina, membunuh. Membunuh itu memang dosa yang sangat besar. Berzina juga dosa yang sangat besar. Tapi dalam dosa yang besar itu, contohnya berzina tadi, ada tingkatan-tingkatan yang membuat dia lebih besar daripada perzinaan yang lain. Contohnya seperti dia menzinai orang lain yang tidak ada hubungan kerabat atau hubungan apapun dengan dia. Ya, dosanya besar, besar sekali. Tapi kalau dia menzinai istri tetangganya sendiri, ini lebih besar daripada zina dia kepada orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena namanya tetangga itu orang yang dikenal, yang kita berteman, bermuamalah setiap hari dengannya, yang mana di dalam Islam juga diberikan hak tetangga itu harus dimuliakan dan tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia sakiti tetangganya, jangan dia ganggu, nggak boleh. Harus dia hormati, harus dia muliakan, saling tolong menolong, bukan saling menyakiti, saling menghina. Tidak, itu haknya tetangga. Termasuk juga istrinya, karena istri itu adalah permaisurinya tetangga kita. Kalau istri kita saja kita tidak mau diganggu orang, apalagi istri tetangga kita sendiri yang harus kita muliakan, termasuk istrinya juga tidak boleh diganggu, apalagi dizinai. Nah, itu yang membuat perzinaan dengan istri tetangga lebih besar daripada zina dia dengan orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Walaupun semua zina itu dosanya sangat besar. Jangan dikira, oh berarti kalau berzina sama orang yang tidak ada hubungan karib kerabat nggak masalah. Bukan nggak masalah, besar juga dosanya. Cuman kalau dibandingkan antara ini dengan ini yang sama-sama perbuatan zina, tetapi yang ini berzinanya dengan istri tetangga yang seharusnya dia muliakan, harusnya tidak dia sakiti, harusnya dia jaga, harusnya dia hormati, tapi dia zinai istri tetangganya, maka lebih besar daripada zinanya kepada orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangkan kata tetangga? Biar di sini kita paham bahwasanya berzina itu nggak boleh, dan berzina itu ada tingkatan-tingkatan dosanya yang lebih besar daripada yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya di dalam hadis yang sahih, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ya bertemu dua muslim dengan kedua pedang mereka dan satu sama lain saling membunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan apa? Idza taqal musliman. Kalau bertemu dua muslim, artinya pembunuhan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masih muslim, tapi muslim yang melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, tapi masih muslim, tidak kafir. Tidak seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu semuanya kafir, sehingga mereka gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika mereka memasang bom bunuh diri, walaupun ada yang mati di situ dari pihak kaum muslim, mereka mengatakan gampang aja, lah itu nggak apa-apa, karena dia kafir juga. Buktinya dia berteman sama orang kafir dan tinggal di dekat orang kafir, berarti kafir juga. Apalagi kalau yang dia ledakan itu adalah di tempat maksiat. Dia bilang, lah itu memang muslim tapi bermaksiat dengan orang kafir, ya udah kafir juga. Gampang untuk menghalalkan darah pelaku dosa besar. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan. Hati-hati, karena dosa besar itu juga terbagi. Ada yang mengkufurkan, ada yang tidak mengkufurkan. Yang mengkufurkan termasuk seperti syirik. Itu syirik dosa besar tapi mengkufurkan. Begitu juga menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan banyak sekarang orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya LGBT. Entah apa dia ngomong LGBT itu kan anugerah dari ilahi, anugerah setan dia. Itu kan tidak apa-apa, yang penting LGBT-nya bersih. Ini tak dari mana nih ucapan ini? Dia halalkan apa yang Allah haramkan. Dia bilang nggak apa-apa homoseksual, yang penting homonya bersih, jangan yang kotor. Nah, ini menghalalkan apa yang Allah haramkan.
mengkufurkan, keluar dari Islam kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak bertobat jelas kafir. Kafir tempatnya kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati walaupun dia tidak melakukan LGBT itu. Karena banyak orang sekarang berkomentar begitu. Apa LGBT? Dia memang nggak melakukan LGBT tapi dia bilang nggak apa-apa. Halal. Itu yang penting, tidak ada pemaksaan dan tidak ada di situ seks yang kotor. Pokoknya saling jaga kebersihan katanya. Nah, sama aja kafir kalau dia meyakini hal tersebut walaupun tidak melakukan hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya terheran-heran. Mereka mengatakan hadzal qatil fama balul maqtul. Kata para sahabat Nabi, ya Rasulullah, kalau pembunuh tadi wajar masuk neraka, enggak apa-apa. Memang namanya orang membunuh, sudahlah neraka tempat dia kan gitu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahannya yang dibunuh kenapa ikut masuk neraka? Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah kok bisa yang dibunuh? Namanya korban, kenapa korban ikut masuk neraka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia yang dibunuh korban tadi, kalau seandainya dia punya kesempatan untuk membunuh temannya juga, bakal dia bunuh. Tapi dia nggak punya kesempatan karena dia udah duluan dibunuh. Nah itu kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan kalau kita berniat melakukan kemaksiatan yang mana niatnya itu sudah memiliki tekad dan azam, sudah punya tekad, memang dia sudah cari, sudah rencanakan, walaupun tidak berhasil tetap dia telah dicatat dosa untuknya. Contohnya, dia lewat di rumah orang, lihat subhanallah ada mangga yang udah mateng, kebetulan puasa, ya kan, lapar, kepengen makan mangga, mangganya begitu menggoda. Kalau dia niatnya baru terbesit, enak nih kalau saya ambil mangga orang nih. Nah baru terbesit, habis astagfirullahaladzim. Nah ini nggak apa-apa, belum tercatat dosa. Cuman kalau sudah terbesit, kemudian dia jadikan sebagai tindakan, emang dia udah lihat kiri kanan, emang nggak ada orang, dia lihat ada tangga, udah diambil, udah dipasang tangganya, udah siap mau naik. Tahu-tahu ada orang yang punya rumah lewat, ngapain kamu? Nggak ada, mau cari layangan buat rujak. Lah ini kalau udah punya tindakan seperti itu nggak ada, walaupun nggak berhasil, kan belum ngambil mangganya, walaupun belum ngambil, walaupun gagal, tapi dia udah bertindak, sudah dicatat untuknya dosa mencuri. Harus bertaubat ya, sama juga. Ya, anak-anak muda kan biasa begitu. Waduh, pengen buka situs yang nggak bener nih. Ya, situs wanita-wanita nggak bener. Nah, dia buka. Udah siap pergi ke pojokan, nggak ada niat ya. Begitu dia buka, mohon maaf terblokir. Udah kena tuh. Dosa zina mata. Lah kan saya belum lihat gambarnya, nggak kebuka, terblokir. Ya kan? Lah walaupun terblokir tapi udah ada tindakan, kamu sudah cari tempat yang sepi, kamu sudah pencet alamatnya, emailnya atau apanya, tapi nggak berhasil karena terblokir. Ya udah tetap dosa berzina mata. Karena niatnya tadi sudah ada tindakan, pengen lihat situs-situs nggak benar, ya kan? Situs-situs perempuan-perempuan yang nakal. Nah tapi belum kelihatan gambarnya, walaupun belum kelihatan gambarnya. Tetap sudah dapat dosa berzina mata. Nah, hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya kenapa yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam api neraka Allah, karena kedua-duanya sudah punya niat untuk membunuh satu sama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi fitnah seperti ini yang memang mengantarkan kepada keributan, mengantarkan kepada kekacauan, mengantarkan kepada ya sampai na'udzubillah membunuh nyawa, antum lebih baik menjauh jemaah. Jangan dekat-dekat. Ya, apalagi kalau sudah terjadi namanya fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah, kadang kita nggak tahu. Tiba-tiba ada orang bunuh kita, nggak tahu apa salah kita. Itulah fitnah. Jangan kita dekati.
Ya, kalau antum tahu di situ ada kerumunan orang sedang demo, nggak usah antum ikut-ikutan, ya ngapain. Karena di demo itu kan bisa terjadi hal-hal sesuatu yang tidak kita inginkan. Namanya orang panas demo. Namanya orang semua dua belah pihak capek. Yang ini, yang demonstrannya juga dalam keadaan panas-panasan capek, yang polisinya juga mengawal dalam keadaan capek. Yang ini mengatakan jihad, yang sana mengatakan jihad, tahu-tahu jadi perang. Habis, kita ada di tengah-tengah, hilang nyawa, nggak tahu apa salahnya. Nah, hati-hati jemaah. Hal-hal seperti ini ya jangan kita dekatin. Hal-hal yang memang mendatangkan kekacauan. Apalagi kita tahu namanya orang sudah kerumunan, demo di mana-mana, provokator di mana-mana juga. Ya, yang satu manasin yang ini, yang satu manasin yang ini. Sama-sama neraka jahanam tempatnya, walaupun sama-sama muslim. Yang ini bilang jihad, yang mana bilang jihad. Jihad apanya? Yang polisi juga bilang jihad ini membela negara. Yang ini juga bilang jihad ini menyampaikan tentang ya nasihat dan lain-lainnya. Udah. Yang ini bunuh, yang ini bunuh. Al-qatil wal maqtul, yang membunuh, yang dibunuh, semua yang dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghilangkan nyawa tanpa hak. Apa sampai hilang nyawa demo? Jihad dari mana? Jihad itu kepada orang kafir. Litakuna kalimatullah hiya ulya, kata para ulama. Jihad itu untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah. Lah yang ini udah la ilaha illallah, yang ono juga la ilaha illallah. Apa yang mau dijihadin? Orang sudah la ilaha illallah dua-duanya. Ini harus paham kita, mana jihad, mana mati konyol. Ya, mati konyol itu. Yang sini dipanasi sama provokator bagian polisinya, yang sana bagian demonstrannya dipanasi juga sama provokator, habis. Lebih baik kita nggak usah dekat-dekat, nggak usah ikut nimbrung. Ya, jauh aja ahsan untuk daripada masuk ke perkara yang beginian, yang membunuh, yang dibunuh masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berikutnya kata Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, la yazalul abdu fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu akan berada dalam kelapangan beragama, beribadah, dia akan mudah, dia akan dilapangkan segala urusannya selama dia tidak memegang darah yang haram, artinya membunuh nyawa tanpa hak. Jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah itu selama dia nggak membunuh nyawa orang, dia ibadahnya akan aman. Ya, dia akan punya kelapangan dalam beragama. Dia akan mudah segala-galanya insya Allah. Masih bisa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau dia sudah terlibat dengan nyawa yang tidak hak ditumpahkan, darah yang tidak hak ditumpahkan, maka hidupnya akan susah. Maksudnya di sini kata para ulama, susah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum biar tahu, orang yang membunuh itu terikat pada dirinya 3 hal. Biar antum tahu bagaimana susahnya orang membunuh itu. Ya. 3 hal terikat pada dirinya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wali korban. Wali korban yang dia bunuh. Yang ketiga adalah korban itu sendiri. Ini terikat pada dirinya. Yang pertama Allah, betul, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau dia bertobat kepada Allah. Selesai yang pertama. Dia minta taubat kepada Allah, betul-betul dia bertobat dengan taubat nasuha, selesai urusan dia dengan Allah. Masih ada 2 lagi. Yang kedua, wali korban, walinya. Nah, ini urusannya harus dia selesaikan juga. Dia harus minta maaf kepada walinya. Kalau walinya tidak memberikan maaf, maka dia harus berikan apa yang diminta walinya. Kalau walinya minta sekian miliar, sekian triliun, harus dia bayar. Atau kalau walinya tidak meminta, tidak mau menerima apapun dari dirinya, berarti harus dikisos, nyawa dibunuh dengan nyawa. Nah, ini masalah yang kedua. Bikinlah yang kedua, oke, dia kasih mungkin berapa triliun, berapapun yang minta dia bayar, orang kaya. Oke, selesai yang kedua. Walinya sudah ridho, nggak apa-apa, yang penting kamu bayar duit sini, kan gitu. Dapat 1 orang berapa M, udah aman semua. Kalau ada di situ 5 orang walinya, semuanya diberikan kepuasan dengan duit. Nah, duit semua ambil, ya, puas. Selesai yang kedua, betul. Tinggal yang ketiga, teman. Korban. Korban ini nggak bisa dia minta maaf, gimana udah mati? Kapan dia baru bisa tahu dimaafkan apa enggak? Ketika ketemu nanti di akhirat. Ketemu di akhirat, dan di akhirat tidak akan ada yang memberikan maaf. Kenapa? Semua orang pengen pahala. Di akhirat itu semua orang pengen pahala, karena udah nggak ada lagi bisa membuat pahala di akhirat. Buat pahala cuma di
dia akan bawa, disebutkan dalam hadis yang sahih, dia bawa itu orang yang membunuh dirinya. Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini telah membunuh saya sehingga anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda, orang tua saya menangis, dia bunuh nyawa saya. Jangankan nyawa, nyakitin badan muslim aja nggak boleh, apalagi menghilangkan nyawa. Oh, pokoknya dia berikan argumen dan argumen. Akhirnya nggak selamat juga, ya kan? Nah, ini maksudnya orang yang membunuh berat mendapatkan kelapangan. Berat karena dia berkaitan dengan tiga. Allah, kalau Allah mungkin selesai dengan taubat. Nah, wali tadi, wali korban berarti harus habiskan duit banyak. Udahlah habis duit banyak, belum tentu juga si korban itu akan memaafkan di hari kiamat. Dia pasti akan menuntut karena dia butuh pahala. Coba ya, habis di situ pertama dosa, habis juga harta, belum juga ada jaminan diampuni di akhirat. Itulah beratnya orang yang membunuh nyawa tanpa hak. Memang betul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hadis yang sahih dikatakan, kalau memang dia betul-betul sudah bertaubat di dunia, pelaku pembunuhan itu sudah bertaubat di dunia, betul-betul dia bertaubat nasuha kepada Allah, nanti di akhirat dalam hadis yang sahih, Allah akan memberikan segala apa yang diinginkan si korban tadi sampai dia puas dan tidak menuntut lagi. Kemudian Allah ampuni pelaku pembunuhan tadi. Betul, tapi jangan remehin juga. Wah, ya udah, yang penting saya tobat dosa, nanti Allah puaskan ya si korban itu. Siapa yang jamin Allah akan puaskan untuk diri kita? Tadi kita udah bilang di bawah kehendak Allah pelaku dosa besar itu. Kalau Allah mau, Allah ampuni, betul. Tapi kalau Allah mau juga Allah azab pun, baru kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nah, disinilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata Allah, walakum fil qisas hayatun. Untuk kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Biar apa? Biar nggak gampang menghilangkan nyawa orang lain. Dia tahu kalau membunuh itu berat, resikonya ada tiga tadi kita bilang, Allah, wali korban, sama korban. Makanya ada kisos biar orang paham, nggak gampang-gampangan membunuh nyawa orang lain. Kalau ada kisos kan dia tahu lah, jangankan hilangkan nyawa, kalau dia patahkan gigi orang, gigi dia pun dipatahin, lah nggak berani kan gitu. Apalagi nyawa. Tapi kalau seandainya tidak ada kisos, cuma penjara, cuma hukuman sekian tahun, gampang aja lah, bunuh sana bunuh sini, nanti gampang tinggal potong aja, bayar sekian dan selesai. Apalagi cuma penjara mah cuma setahun 2 tahun, nanti potong masa kurungan perbuatan baik juga potong juga. Nah jamaah, nah begitu juga kisos itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sadis. Ya, ini banyak orang sekarang mengatakan, oh kisos itu udah nggak pantas, udah nggak layak. Kenapa? Sadis banget. Antum kalau lihat dari segi di kisosnya dibunuhnya pelaku pembunuhan, memang dia sadis. Tapi jangan lihat dari satu arah doang dong. Lihat dari arah yang sebelahnya lagi, yaitu korban. Coba lihat, korban itu dibunuh. Siapa? Berapa orang yang disedihkan gara-gara pelaku tadi? Ibunya sedih. Ayahnya jadi sedih kehilangan anak, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, yang seharusnya dia bisa beribadah kepada Allah jadi nggak bisa beribadah lagi karena mati dibunuh orang. Udah berapa kerugian yang diterima oleh korban. Nah, jadi kisos itu bukannya sadis, bukannya zalim. Kalau kita lihat dari sisi korbannya, betapa banyak kerugian yang dialami oleh korban kan? Anaknya jadi yatim, gimana istrinya juga, gimana orang tuanya, gimana saudara-saudaranya. Nah itu jamaah sekalian, makanya kata Allah, kisos itu adalah kehidupan untuk kalian. Biar orang tidak bergampang-gampangan melakukan dosa berupa menghilangkan nyawa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tutup dengan pembahasan ini karena sudah waktunya syuruk juga. Kata Rasulullah SAW, laqatul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Kata Rasulullah SAW, membunuh nyawa seorang mukmin lebih besar daripada hilangnya dunia. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Dunia itu kan diciptakan oleh Allah, tujuannya buat apa? Buat kita beribadah di dalamnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin. Di mana Allah ciptakan? Di atas muka bumi ini. Allah ciptakan jin dan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah
mending bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hilangnya nyawa manusia. Karena tadi kita bilang manusia diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah. Nah, kalau bumi itu hilang nggak masalah, yang penting kan masih ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bumi itu lengkap, isinya lengkap tapi nggak ada orang karena semua sudah dibunuh, apa gunanya itu dunia? Makanya dunia itu tidak ada apa-apanya bagi Allah kalaupun hilang, yang penting nyawa seorang mukmin nggak hilang. Itu maksudnya bahwasanya nyawa seorang mukmin itu lebih mulia dan berharga daripada dunia dan isinya ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain juga ketika mengatakan la'a'zamu karamatuki, sungguh besar keagungan dan kemuliaan engkau Ka'bah. Jadi Rasulullah ya memuji Ka'bah, Baitullahil Ka'bah, begitu besar dan mulia dan agungnya kemuliaanmu wahai Ka'bah. Tapi kata Rasulullah apa? Kehormatan la hurmatul muslim a'zam. Sedangkan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, nyawanya dan darahnya lebih mulia daripada kemuliaan engkau wahai Ka'bah. Bayangkan jemaah, Ka'bah itu begitu mulianya rumah Allah. Ka'bah itu tempat kaum muslimin semuanya melaksanakan ibadah haji, di situ tawaf. Ka'bah itu memang tempat kiblatnya kaum muslimin, tapi itu nggak ada apa-apanya kemuliaan Ka'bah kalau dibandingkan kemuliaan darahnya orang muslim. Artinya nggak boleh sembarangan kita menumpahkan darah seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang muslim, nggak boleh sembarangan karena itu dilarang, bahkan itu dosa yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun masih tersisa beberapa dalil daripada hadis yang disampaikan oleh muallif Imam Zahabi tentang dosanya yang sangat besar kalau kita menghilangkan nyawa tanpa hak. Tetapi karena sudah waktu yang tidak memungkinkan, karena sudah waktunya syuruk jam 6:05, mungkin kita cukupkan majelis sampai di sini. Atau sebelum kita tutup majelis mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal barakallahu fiik. Kalau mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.